Menderita karena cinta itu udah banyak sebenarnya di film-film. Tapi kalau misalkan pengen punya pacar malah ketempelan, itu baru menarik. Kira-kira film apa yang bakal kita bahas kali ini? Sebelum mulai, gue mau bilang, film horor ini cukup bagus. Kita nggak perlu menebak-nebak jump scare-nya karena memang udah ketebak. Tapi nggak semuanya bisa ketebak, ada kejutannya juga kok. Nah, satu lagi, gue mau bilang film ini cukup dinamis. Kenapa dinamis? Dinamis adalah kata yang tepat untuk film ini. Karena pengkombinasian antara pengambilan gambar, skor musik, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu cukup menarik, cukup enak untuk dinikmatin. Nggak bertele-tele, dan juga bisa memberikan ketegangan di saat kita menontonnya. Itu cukup menarik buat gua. Boleh dibilang ini film horor yang gak lebay, buat bikin adegannya jadi serem. Ini menjadi salah satu poin yang bagus, nggak semuanya mesti dibikin jadi lebay. Nah, dari thumbnail pasti kalian udah tahu kita bakal ngebahas film apa. Jadi, kita langsung aja, kita bahas filmnya. Kowe dong opo? Jarene mau ketemu Mas Restu. Mungkin ya, kalau film horor ini ditonton sama semua pendengar podcastnya, mungkin akan menjadi salah satu film horor terbanyak secara penonton. Tapi itu nggak mungkin menurut gua. Karena yang baru berhasil mendorong semua penontonnya dan pendengarnya, itu baru podcast agak lain. Buktinya, film agak lain yang kemarin aja bisa tembus sampai 9 juta. Mungkin dari 9 juta itu setengahnya adalah penggemarnya. Nah, kenapa gue bilang nggak mungkin? Karena penonton horor itu sebenarnya nggak sefanatik itu juga. Karena ini udah sifatnya direkayasa. Dalam artian rekayasa, udah memberikan sebuah unsur visual yang bagus, terus juga imajinasi orang kan udah berbeda nih terhadap informasi di awal ketika mendengarkan podcastnya. Makanya bisa gue bilang, kayaknya nggak mungkin menjadi film horor terbanyak. Mungkin pendapat gue akan jadi salah kalau misalkan pendengar podcast Do You See What I See ternyata militan. Harusnya cantik kayak gini tuh kita jalan-jalan ya gak sih? Cari bokin. Ya ketemu orang tua juga harus cantik. Film ini diperankan oleh Diandra Agatha sebagai Mawar, Shenina Cinnamon sebagai Faye, dan Sonia Alicia sebagai Kartika. Berlatar tahun 90-an, film ini dibalut cerita tentang anak muda. 3 perempuan yang saling bersahabat. Mereka bertiga ini tinggal di salah satu kos yang sama, sampai pada suatu ketika salah satu dari mereka jatuh cinta. Salah satu dari mereka ternyata jatuh cinta pada makhluk halus, tapi bukan kisah cinta karakter utama saja yang diceritakan, melainkan teman-temannya pun juga diceritakan tentang percintaannya. Itu cukup baik untuk memberikan informasi dan penebalan dari setiap karakternya. Mawar mulai berubah semenjak dia punya pacar. Secara singkat, kisah ini bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Mawar yang gelagatnya berubah ketika dia pulang berziarah dari makam keluarganya. Setelah dia pulang dari berziarah, secara drastis sikapnya berubah menjadi lebih misterius. Karena hal tersebut, akhirnya temannya cukup bingung dengan perubahan Mawar ini. Bu, hari ini Mawar ulang tahun loh. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Pada suatu ketika, Faye menemukan kalau Mawar ini suka keluar malam dan suka berbicara sendiri. Namun saat ditanya, Mawar malah menjawab dirinya sedang berpacaran. Nah, ini adalah awal mula dari keanehan tersebut. Hingga pada suatu ketika, penghuni kos lain merasa terganggu dengan hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Suasana yang sebelumnya adem-adem aja kini berubah menjadi suasana yang lebih tegang. Usut punya usut ternyata fenomena ini ada kaitannya dengan pacar baru Mawar yang dia panggil Restu. Tapi siapa sangka, cinta pertama Mawar ini ternyata berwujud pocong. Jarene mau ketemu Mas Restu. Sosok Restu atau pocong merupakan salah satu background dari cerita film ini. Pocong juga merupakan salah satu karakter yang paling sering digunakan pada film horor. Tapi penggambaran pocong pada film ini jauh lebih baik daripada penggambaran di Pengabdi Setan. Selayaknya film horor lah ya, siang akan jauh lebih singkat daripada kondisi malam hari. Jarang film horor yang memberikan penggambaran kondisi tegang pada siang hari. Biasanya, kondisi siang hari itu merupakan sebuah jeda dari ketegangan yang terjadi.
Apalagi film ini berlatar tahun 90-an. 90-an itu masih identik dengan kondisi di mana penduduk itu belum sepadat sekarang. Jadi penggambarannya masih lebih tegang daripada digambarkan pada saat ini. Review film kali ini kurang menarik sebenarnya menurut gua, karena gua nggak gitu punya komentar buruk terhadap film ini. Dari karakter cukup oke, latar dari ceritanya pun juga lumayan. Karakter pocongnya juga cukup oke, karena nggak terlalu sering muncul. Ya walaupun ada beberapa adegan yang kurang pas menurut gua, tapi ini cukup baik daripada film-film horor yang tayang belakangan ini. Film ini cukup layak untuk ditonton, tapi kalau misalkan kalian takut sama film horor, mendingan kalian gak usah nonton. Kenapa demikian? Biasanya yang takut sama film horor ataupun yang takut sama nuansa-nuansa horor, malamnya suka kepikiran, jadi nggak bisa tidur. Jadi menurut gua jangan nonton kalau misalkan lo takut. Tapi buat lo yang nggak penakut, mendingan lo tonton deh. Karena ya lumayan lah buat bantu-bantu film ini bisa jauh lebih baik lagi.